Makasih banyak ya Pak. Gimana, bermanfaat nggak ini? Oh bermanfaat sekali, saya udah bayar. Jadi saya bayarnya sekarang 4 jutaan. Diskon 15% lagi. Karena film Agustus sudah ya, bayar. Jadi berguna sekali sih Pak ini. Mudah-mudahan seterusnya. Amin. Ini rumah Ibu? Ya, saya mewakili rumah ini. Nah, bapaknya lagi keluar kota. Diwakilkan. Oh iya. Udah berapa lama di sini, Bu? Udah lama, udah 20 tahun. 20 tahun? Iya. Masya Allah. Jadi selama ini Ibu bayar PBB? Ya, selama yang tahun-tahun kemarin bayar Pak. Tapi alhamdulillah tahun ini beda, bayar Pak BB. Dari programnya Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya. Jadi mulai sekarang Ibu bebas ya? Bebas. Berapa nilai NJOP-nya? Nilai NJOP-nya di 1,8 ya. 0,8. Jadi sesudah ada pembebasan sampai dengan 2 miliar. Alhamdulillah. Tahun ini. Dipakai untuk kegiatan apa aja, Bu? Tempat praktek sih, tapi Pak Dokter udah pensiun tapi masih praktek. Masih praktek. Untuk masyarakat ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jadi dananya bisa dipakai untuk kebutuhan lain ya. Alhamdulillah Pak, sangat terbantu sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Tahun lalu nilai NJOP Ibu 1,7. Iya. Bangunannya buminya 1,4, bangunannya 300. Iya. Kemudian Ibu dapat kewajiban 1,4 juta. Sekarang dengan kebijakan baru, maka PBB yang harus dibayarkan menjadi 0. Iya Pak. Karena Ibu berada nilainya di bawah 2 miliar. Ini sekarang saya serahkan buat Ibu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Bantuan Bapak. Sama. Ini bagian dari kita mensyukuri kemerdekaan, Bu. Amin, amin, amin. Jadi kita merdeka, kita syukurin. Mudah-mudahan anggaran bisa dipakai yang lain, Amin, ya. amin Pak. Oke. Terima kasih. Salam buat keluarga semua, ya. Terima kasih. Selamat sore, Mas. Apa kabar? Selamat sore. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terutama peringanan pajaknya untuk PBB sampai 63%, 29%. 63% ya. Oh, syukurlah. Untuk membantu lah dalam ekonomi Syukurlah. keadaan begini saat ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Anies. Sama-sama. Semoga syukur. sukses terus. Bapak usahanya apa? Saya main tisu. Tisu Penyalur ya? aja, supplier. Oke. Ini pajak Bapak tahun SPPT tahun 2021. Ya. Oke, total Bapak segitu. Ya. Sekarang ada potongan Tenang. 60 meter persegi pertama untuk tanahnya dan 36 meter persegi pertama untuk bangunannya. Jadi potongannya 2,1. Jadi dari 5,6 Bapak tinggal bayar cuma 3,5. Kalau udah dibayar Agustus, 15% lagi Pak. Terima kasih banyak Ya. Pak Anies. Bapak selesaikan bulan ini, Atas bantuan. tambahan lagi. 15%. Udah, Ya. selesai, udah saya bayar. Pak Anies. Udah, siap. Udah, siap. Terima kasih banyak Pak Selamat Anies. ya. Ya, selamat. Mudah-mudahan usahanya makin maju. Amin, 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 Ya. amin. Pak, Ibu. Selamat sore, Bu. Apa kabar? Kasih kunjungannya baik. Sama-sama. Ya, gimana Pak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oh oke. Dirgahayu, Indonesia. Iya. Gimana Ini Pak? Makasih saya banyak, ya. sama-sama, saya mau nganterin ini buat Ibu. Ibu pasti udah tahu kan ya, bahwa ada kebijakan baru. Ya, Sekarang terkait dengan pajak. pajak PBB. Jadi 60 meter pertama tanah dan 36 meter pertama bangunan itu tidak dikenakan pajak. Iya. Jadi Ibu yang pajaknya semula 7,3 dikurangi 2,2 jadi tinggal 5 juta. Oh oke. Saya ingin serahkan nih ke Ibu. Oh iya. Makasih banyak ya Pak. Gimana, bermanfaat nggak ini? Oh bermanfaat sekali, saya udah bayar. Jadi saya bayarnya sekarang 4 jutaan. Diskon 15% lagi. Karena film Agustus sudah ya, bayar. jadi berguna sekali sih Pak ini. Mudah-mudahan seterusnya. Amin.
Usaha ibu apa Bu di sini? Usaha saya ini agen wahana sama layan parcel sama APD buat proyek. Oke. Mudah-mudahan jadi kebantu ya. Uangnya bisa dipakai buat usaha. Ya. Ya. Makasih Syukur. banyak, Pak. Oke, makasih banyak Pak. Selamat ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan makin maju usahanya. Ya, amin. Montran. Yo. Yo. Biar. Ya. Apa kabar? Biar. Ya. Boleh. Jangan berebut. Ya, biar. Sini. Nah. Ya. Biar salaman biar, jangan dilarang. Ayo sini, mau salaman boleh, jangan dilarang. Biarin. Ya, kasih Pak. Ya, ayo, sini. Dek, biar. Yang mau salaman biar. Jangan dia. Ayo, sini. Salam. Boleh. Yo, sini mau foto boleh sini. Yo, sini Ibu maju sini. Boleh. Yang udah mundur. Boleh. Sini boleh. Boleh. Yo, sini lo. Apa kabar? Baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Ketemu juga. Alhamdulillah. Datang Panis. Baik, sehat. Alhamdulillah. Ini saya mau berterima kasih sekali kepada Bapak Gubernur untuk peraturan gubernur yang terbaru ini nomor 23 mengenai keringanan pembayaran pajak. Saat ini saya merasakan banget untuk keringanannya itu ya, karena kan saat ini ekonominya lagi kurang baik, pandemi juga masih ada, dan saya usahanya kadang naik kadang turun, dan saya mendapatkan keringanan pajak untuk diskon 15% untuk pembayaran sampai Agustus ini. Juga saya mendapatkan diskon untuk 6036 bumi dan bangunannya, dan saya merasakan manfaatnya besar sekali karena bayar pajak saya di situ lumayan besar. Jadi diskon 15% itu juga lumayan bermanfaat untuk saya dan mungkin warga Jakarta semuanya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam sebuah rangkaian peringatan kemerdekaan Indonesia. Dan saya ingin sampaikan terima kasih atas sambutan yang hangat sepanjang perjalanan tadi menuju tempat ini. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita pilih merdeka? Karena kita tidak mau lagi menderita di tanah yang merupakan tanah milik kita. Kita tidak ingin tanah yang kita tempati adalah tanah yang menjadi beban bagi kita. Pada saat era kolonial dulu, maka penghuni tanah air ini dikenakan pajak yang luar biasa oleh kolonial pada masanya, sehingga kita berada di tanah kita sendiri, tapi kita ditindas oleh mereka. Dan hari ini kita merayakan kemerdekaan, tapi kita harus ingat, kemerdekaan itu bukan soal menggulung kolonialisme. Kemerdekaan adalah soal menggelar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hari ini kita merayakan kemerdekaan kita yang ke-77 sambil kita menyampaikan kepada seluruh masyarakat kebijakan di Jakarta terkait dengan pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Tidak ada kota lain, daerah lain yang memiliki nilai jual objek pajak khusus untuk tanah setinggi Jakarta. Jakarta termasuk yang paling tinggi di seluruh wilayah. Tapi kita tidak ingin
warga Jakarta karena kebijakan PBB-nya, maka seakan pelan-pelan terusir dari tanahnya sendiri karena tidak mampu membayar PBB. Kita tidak ingin warga Jakarta terusir. Dan kita harus ingat bahwa rumah tempat kita tinggal itu kebutuhan dasar setiap manusia, kebutuhan dasar setiap keluarga. Karena itu bagi pemerintah, kita melihat pajak sebagai pendapatan untuk membiayai pembangunan. Maka kami arahkan di DKI Jakarta bahwa kita orientasinya adalah pajak dari kegiatan usaha, kegiatan yang ada nilai tambahnya. Kalau rumah tinggal, rumah tempat kita hidup itu kebutuhan dasar manusia. Manusia hidup itu perlu sandang, pangan, dan papan. Itu kebutuhan dasar. Kalau kita terus-menerus meningkatkan pajak papannya, pajak rumah, bangunan, pajak bumi, itu sama seperti pemerintah secara sopan mengusir warganya dari tempat mereka tinggal. Kebijakan seperti itu tidak boleh terjadi di Jakarta. Tidak boleh. Jangan sampai pemerintah atas nama meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pendapatan untuk pembangunan, secara tidak langsung mengusir penduduknya. Siapa yang terusir? Yang terusir yang tidak mampu, yang prasejahtera, yang hidupnya sulit. Mereka yang pertama kali akan terancam apabila PBB, NJOP-nya dinaikkan terus-menerus. Karena itu kebijakan kita adalah justru dibalik. Kita ingin warga Jakarta mendapatkan kesempatan untuk tetap tinggal di kota ini dan tidak terusir dari kotanya. Caranya adalah dengan memberikan kebijakan PBB, pajak bumi bangunan, yang adil, yang memberikan kesempatan yang setara. Jadi mulai tahun ini, Ibu sekalian, di Jakarta rumah bangunan yang nilainya di bawah 2 miliar maka dibebaskan dari PBB. Yang nilainya di atas 2 miliar mereka masih terkena PBB. Tapi itu pun ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Setiap kita ini perlu lahan untuk hidup. Karena itu 60 meter persegi pertama dibebaskan dari PBB. Dan untuk bangunan 36 meter persegi pertama dibebaskan dari pajak. Kira-kira begini, kalau nilai pajaknya, nilai objek pajaknya misalnya 3 miliar, kan di atas 2 miliar bukan? Tapi ukuran rumahnya 200 meter, maka yang kena pajak tanahnya adalah 140 meter, karena 60 meternya tidak kena pajak. Lalu kalau rumahnya ukurannya 100 meter, maka yang kena pajak adalah 64 meter. Kenapa? Karena 36 meternya bebas pajak. 36 meter itu kebutuhan hidup manusia. Mau dia kaya, mau dia miskin, sebagai manusia dia perlu tempat untuk hidup. Dan yang digunakan angka minimal 36 meter. Begitu juga dengan tanah. Setiap manusia mau kaya raya, mau miskin, dia akan memerlukan tanah yang minim untuk bisa hidup. Seukuran apa? 60 meter. Dari mana kita mengambil 60 meter? Ini rujukannya dari ada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang di situ menata tentang standar minimal kebutuhan hidup bagi sebuah keluarga untuk hidup layak. Dan di situ ada ukurannya 60 meter dan 36 meter. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun nilai rumahnya di atas 2 miliar,
tapi negara tidak memajaki untuk kebutuhan hidup yang wajar bagi setiap keluarga. Kami ingin di Jakarta warganya merasakan keadilan sosial. Itu prinsip kita. Selamat ya Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Manfaat sekali. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Pak. Kalau tahun lalu beliau membayar, dan tahun ini gratis. Selamat ya. Mudah-mudahan manfaat. Saya dibebaskan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Tinggal di mana? memiliki nilai ketetapan dan mendapat faktor pengurangan luas tanah 60 meter persegi dan luas bangunan 36 meter persegi dan potongan pembayaran 15%. Terima kasih ya. Atas nama Ibu Peti, beliau memiliki nilai ketetapan NJOP di bawah 2 miliar sehingga PBBP 2 juga dibebaskan Selamat, 100%. Ibu. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Berikan sambutan yang meriah untuk para perwakilan. Pengalaman begitu banyak. Saya kalau rapat dulu dengerin. Bapenda tampil beda Pak. Ya. Bapenda tampil beda Iya, brandingnya. apa kabar? Di Bapenda ya sekarang ya? Iya, Alhamdulillah. Sama-sama. Sama-sama. Makasih ya semuanya. Terima kasih banyak. Thank you. Makasih. Lancar. Ini benar-benar 17-an yang sesungguhnya. Terakhir Pak. Bu, ya, nanti ya kapan-kapan sempetin teman-teman Bapenda itu baca sejarah pajak era kolonial. Oke? Iya. Betapa yang namanya pajak itu adalah mekanisme penyerapan rakyat. Dan pajaknya waktu itu kan belum berbentuk uang. Upeti seperti itu ya, tapi dalam Upeti. bentuk yang benar-benar Begitu panen, langsung diambil, langsung diambil. 2/3 Dan itu menyengsarakan. iya, sekarang ini ketika kita merdeka, mosok yuk kita nerusin sama mindset kolonial. yang sama, mindsetnya. Mindsetnya. Cuman tulisannya enggak gitu. Tulisannya sih kelihatannya kayak baik-baik aja gitu. Tapi mindsetnya, tapi saya senang sekali bahwa di Bapenda ini udah terasa ya kita pakai paradigma baru dah. Iya, ke depan Paradigma, jauh lebih bagus lagi. ya pajak sebagai alat memerdekakan rakyat. Itu kira-kira. Siap. Bismillah ya. Bismillah. Kompak Pak kita Pak. Udah. Udah bener mah. Artinya sebesar Udah bener. apa? Yuk, Makasih, jalan ya. Pak. Makasih ya.